الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan segala syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita sadar tidak ada satu detik pun dari kehidupan kita kecuali semuanya dalam naungan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa jika kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka selainnya sebagai seorang yang beriman untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lalu kemudian kita amalkan dan kita buktikan dengan amal-amal nyata dalam kehidupan kita. Salam dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan anak Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan dan Nabi panutan kita di dalam kehidupan beragama, menjalankan tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang tetangga kepada tetangganya, sahabat kepada sahabatnya. Nabi adalah panutan bagi kita semuanya. Malam ini kita kembali melihat ayat Allah mengenai konsep kehidupan kita dalam rumah tangga. Terkadang kita sudah banyak belajar, membaca buku, bertanya kepada ahlinya, bahkan belahan dunia sudah dikunjungi dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Namun jarang di antara kaum muslimin yang mencoba untuk kembali kepada kitab sucinya, yang kemudian menghadirkan konsep-konsep kehidupan yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu pada surat An-Nisa ayat 34 yang mana berbicara tentang sifat kaum laki-laki. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Pada ayat yang mulia ini sudah kita bahas 5 sifat laki-laki yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ini. Kalau boleh kita mengulang kembali apa yang sudah kita ambil. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwam pada ayat ini memiliki banyak makna, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tidak hanya sekedar makna pemimpin, tetapi memiliki banyak makna. Yang pertama, qawwam di dalam ayat ini berarti murabbi. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, berfungsi sebagai pendidik. Tatkala ijab dan qabul itu terjadi antara seorang calon suami dan wali perempuan, maka kemudian berpindah tugas mendidiknya kepada kita. Ketika seorang mengatakan, "Aku terima nikahnya si fulana binti fulan dengan mas kawin dibayar tunai," misalnya, maka di saat itu pula berpindah tugas mendidik seorang wanita kepada suaminya.
Maka Allah meminta kepada kita, kepada orang yang sudah memiliki pasangan, kepada orang yang bernama suami, Anda adalah sebagai pendidik di rumah. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah di kota Madinah, dia menulis sebuah surat kepada orang yang diamanahkan di Kufah, kepada amirnya di sana. Dia menulis sebuah surat agar mengajarkan surat An-Nisa kepada kaum wanita di saat itu. Karena surat Umar bin Khattab meminta kepada para suami, memerintahkan kepada pemimpin untuk memerintahkan kepada para laki-laki agar mengajarkan surat An-Nur kepada wanita-wanita mereka. Karena pada surat An-Nur itu terdapat banyak pelajaran tentang kehidupan adab, akhlak dan muamalah, bil khusus dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan mengajarkan surat An-Nur kepada keluarganya sementara dia tidak memahami tugasnya, sementara dia tidak menjalankan fungsinya? Maka konsekuensi sebagai seorang suami berfungsi sebagai pendidik, maka dia harus berilmu. Karena tidak mungkin seseorang akan mengajarkan sesuatu yang tidak dia ketahui kepada pasangannya. Jarang hari ini, Pak, yang menjalankan fungsi pendidik. Seakan-akan masing-masing berjalan sesuai dengan tugasnya, yang mana hak istri tidak disampaikan. Syariat yang harus ditegakkan oleh seorang istri pun tidak dibenarkan kalau seandainya dia salah dalam menjalankannya. Maka itulah ketika seorang wanita yang ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau wanita yang sudah menikah? Maka wanita itu mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita itu, "Unzuri aina anti min." Lihatlah kedudukan kamu wahai wanita di hadapan suamimu. Fa innahu wa naruki wa jannatuki. Suamimu itu adalah nerakamu atau surga bagimu. Artinya apa kaum muslimin? Kalau suami itu mengajari kamu wahai para wanita agama, mendidik kamu, membimbing kamu, mengingatkan ketika lalai, mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui, inilah laki-laki yang sebenarnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suami itu adalah penentu surganya seorang wanita atau nerakanya. Ini peringatan untuk kita yang akan menikahkan anak perempuan. Jangan sampai yang menjadi ukuran kita adalah kehidupan. Jangan sampai yang menjadi patokan untuk menikahkan hanyalah harta. Kalau seandainya harta yang melimpah ruah yang menjadi ukuran kita, maka kita khawatir nanti anak kita akan tersiksa bersamanya. Ketika seseorang tidak memiliki agama yang cukup, memiliki akhlak yang bagus, maka harta yang ada padanya itu bukan akan mendatangkan kebahagiaan, bahkan akan mendatangkan kesulitan, bahkan kesedihan. Maka itulah Rasulullah SAW ingatkan kepada para wanita bahwa harus sadar bahwa suami itu adalah sumber yang akan menjadikan dia menjadi orang-orang penyebab masuk surga atau masuk neraka. Karena banyak hari ini yang mana tugas memberikan pendidikan itu tidak tersampaikan. Pasangannya mau tidak sholat itu urusan dia, tidak ditegur oleh suami, tidak dibenarkan. Ketika pasangannya tidak menutup aurat, ketika keluar rumah dibiarkan begitu saja. Atau ketika pasangannya mungkin bergaul sebebas-bebasnya dengan kaum laki-laki misalnya, maka itu juga tidak ditegur olehnya. Maka tugas kita kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para qawam, para laki-laki,
mendidik istri dan pasangannya, anaknya di rumah dan keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, makna qawwam pada ayat ini adalah huwa al-qayyimul qaum, pemimpin dengan seluruh makna, dengan seluruh hal yang terkait dengan kepemimpinan. Apa itu makna pemimpin kaum muslimin? Ya, memimpin itu tugasnya apa? Ketika ditunjuk, maka dia merencanakan visinya apa ini. Yang menentukan visi rumah tangga itu kita sebagai suami. Mau kemana kita arahkan kehidupan rumah tangga ini kita. Mau berpegang teguh kita tidak dengan agama kita atau tidak, itu juga kita. Pengaruhnya kita semuanya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendesain seorang cucu yang luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cucu saya Hasan ini akan menjadi pendamai nanti di suatu masa. Ini terbukti, sebuah prediksi, sebuah harapan yang diharapkan oleh kakek kepada cucunya. Maka kita sebagai seorang qawwam harus memiliki makna, semangat, memimpin, merancang, mengevaluasi perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Saya ambil satu hal yang kurang dari mana kepemimpinan kita. Contoh dalam masalah urusan sekolah saja, Pak. Terkadang itu diabaikan oleh suami. Banyak di antara masyarakat kita urus sekolah itu terkadang hanya ya sekedar untuk memberi uang untuk SPP saja. Mencari sekolah, kemudian nanti ikut pendaftarannya, kemudian musyawarah atau rapatnya, atau jika anak ada masalah yang akan dipanggil ibunya. Bahkan mungkin ketika di akhir semester ketika menerima rapor juga yang datang adalah ibunya. Semuanya ibunya. Padahal anak ini ada ayahnya. Ini terjadi dalam kehidupan kita kaum muslimin. Ini sesuatu yang realita yang ada dalam kehidupan kita. Padahal Allah meminta kita sebagai qawwam yang akan menentukan anak ini bagaimana ke depannya. Seperti apa yang kita inginkan anak ini, mendesain itu kita. Walaupun memang dibuka ruang musyawarah antara pasangan suami istri, itu betul. Tapi anak ini agar seperti apa? Jangan dibiarkan seperti air yang mengalir. Udahlah jadi apa aja nanti ke depannya. Tidak begitu. Islam memandu kita agar kita berpikir. Islam memandu kita agar kita memiliki visi yang jauh ke depan. Dan visi itu dimiliki oleh suami. Maka perlu juga nanti, Pak, ini karena di depan saya orang tua seperti seumur orang tua saya sampaikan. Kalau ada di antara kita kaum muslimin nanti yang ingin ya mencari menantu, maka boleh sekali-kali kita ngobrolnya itu masalah menggali dari visi anaknya seperti apa rumah tangganya diinginkan. Bukan hanya sekedar tampan wajahnya, bukan hanya sekedar seratanya dipandang S1 kah, S2 atau S3-nya, bukan hanya hartanya. Tapi kita ingin ngobrol itu bukan hanya sekedar itu. Tapi kita ingin ngobrol itu bagaimana ya visi dia. Kita akan bisa baca melalui ucapan dan lisannya. Yang ketiga kaum muslimin, saya akan panjang-panjang di sini. Ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah menjadi sumber nafkah. Di fungsi suami itu di samping pendidik, di samping dia sebagai pemimpin dengan seluruh maknanya, yang ketiga ada dia sebagai apa? Sumber nafkah. Makanya di ayat ini, di akhir ayat ini juga Allah sambungkan, wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas kita sebagai suami itu adalah memang tugasnya menghadirkan nafkah, bertanggung jawab untuk kemaslahatan seperti apa? Ya tempat tinggalnya, kemudian makan minumnya, semua itu tanggung jawab laki-laki, bukan tanggung jawab perempuan. Allah jelas-jelas menyebutkan di sini. Makanya ketika tumpang tindih tugas ini, konsep rumah tangga kita mulai berantakan. Perjalanan rumah tangga itu mulai goncang. Data di Pekanbaru perceraian itu yang terjadi, perpisahan itu bukanlah talak. Talak itu haknya laki-laki kan? Yang menjatuhkan talak itu laki-laki. Tapi perpisahan terjadi di Pekanbaru ini, bahkan mungkin di seluruh daerah di Indonesia ini,
bukanlah talak, tetapi yang paling banyak itu adalah khulu. Khulu itu apa kaum muslimin? Istri menggugat, meminta kepada hakim agar dipisahkan. Ceraikan aku, pisahkan aku, sudah. Apa sebabnya? Sebabnya bukan karena tidak punya penghasilan, jangan salah. Oh, ekonominya susah Ustaz, mereka bisa, bukan. Saya pernah melakukan penelitian, Pak. Sebabnya apa? Ketika wanita-wanita ini sudah mulai keluar dari rumahnya, dari bentengnya, bekerja, lalu kemudian dia tidak paham dengan fungsinya. Dia terbawa itu, Pak. Suasana luar rumah itu ke dalam rumahnya. Mungkin di luar dia pejabat, di luar dia orang yang memiliki kedudukan. Sadarlah wahai wanita, ketika Anda pulang dari kerja Anda sebagai seorang istri. Masuk rumah tuh, ucapkan salam, ingat kembali kepada fungsi sebagai istri. Akibat buruk daripada wanita keluar rumah adalah di saat dia sudah memiliki penghasilan, bahkan penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Di saat itu dia akan mengatakan, aku bisa hidup tanpa dirimu. Aku bisa hidup tanpa penghasilan yang kamu berikan kepadaku. Aku bisa hidup. Bahkan aku yang memilikan rumah ini, kendaraan ini dan itu. Disebut semua nanti. Makanya rahasia Islam kenapa wanita itu harus di rumah. Karena memang tugasnya menjaga generasi. Tugas mencari nafkah itu siapa? Laki-laki, suami. Maka saya katakan, ketika aturan Al-Quran ini mulai kita langgar, di saat itulah nanti tatanan kehidupan kita mulai kacau. Pelan-pelan. Apalagi nanti hari ini, ya semua orang tua, bahkan sebagian besar orang tua, kalau tidak bisa katakan semuanya, sebagian besarnya, polanya adalah anak ini kuliah bekerja. Bahkan ada di sebagian orang tua yang marah kalau anaknya sudah dikuliahkan, kemudian menikah, tidak bekerja. Ada yang marah. Maka perlu kita belajar konsep Islam. Kembali kepada Al-Quran, bagaimana sesungguhnya. Saya tidak katakan wanita itu tidak boleh punya penghasilan, tidak. Wanita itu boleh punya penghasilan, tapi ada aturan-aturannya tersendiri. Yang keempat, laki-laki qawam berfungsi sebagai tiang yang menopang kehidupan rumah tangga, yang akan menjadikan rumah tangga itu kokoh di dalam perjalanannya. Kita sebagai suami, tempat curhatan, tempat berbagi cerita, tempat bersandarnya seorang wanita dan anak keturunannya. Jadi, kalau dalam kehidupan rumah tangga, berikan waktu khusus dengan pasangan kita. Ketika istri ingin cerita banyak hal mungkin ya dalam kehidupan anak, masalah pendidikan, gitu ya, masalah tetangga, banyak hal dalam kehidupan rumah tangga yang harus kita bicarakan. Maka kita sebagai suami berikan waktu, Pak. Berikan waktu, apalagi temanya tentang anak-anak. Itu direspon. Jangan diabaikan pembicaraan suami istri kita. Direspon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh itu kepada kita. Banyak peristiwa yang terjadi ketika suami tidak mau mendengarkan istrinya. Itu sering, Pak, akan menjadi rumah tangga itu hilang kehangatannya. Rasulullah sebelum tidur itu mendengarkan istrinya Aisyah bercerita panjang lebar. Dan di antara waktu yang digunakan Rasul untuk bercerita dengan keluarga, mendengarkan pasangan adalah waktu sebelum tidur. Gunakanlah waktu, Pak, sebelum tidur tuh ngobrol pasangan suami istri di rumah. Saya sampaikan ini kaum muslimin ya, ini bukan cerita-cerita saya, tapi itu didapatkan dari hadis Nabi. Diambil dari perjalanan hidup Nabi. Kisah-kisahnya para sahabat.
Saya intisarikan, saya ambilkan, saya sampaikan kepada jemaah semua. Ini konsep Nabi. Ini pola kehidupan Nabi. Banyak wanita-wanita yang merasa dirinya itu sendiri hidupnya, walaupun dia punya suami, karena tidak pernah diajak lagi. Ngobrol itu di awal-awal pernikahan saja. Setelah sekian lama berjalan kehidupan, akhirnya berjalan sendiri sudah. Maka itu jangan sampai kita satu atap tidak satu hati gitu. Jangan sampai kita tidak satu atap, ya, kita tidak satu hati. Satu atap kita harus satu hati bersama-sama. Siang dan malam, pagi dan petang, susah dan senang, kita jalani bersama, kita diskusikan apapun, sekecil apapun permasalahan, kita diskusikan. Itu ruang Islam. Islam telah memberikan ruang untuk diskusi, musyawarah antara kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah al-adlu wal iqtisad, di mana tuntutan sebagai seorang suami harus mampu berlaku adil dan dia harus mampu sederhana ya di dalam memberikan sesuatu kepada kehidupan keluarganya. Adil kepada anak-anaknya dalam keputusannya, di dalam kebijakannya, di dalam ucapannya dan pemberiannya. Tentu adil ini tidak sama, Pak, antara anak yang besar dengan anak yang kecil. Adil tidak dituntut dari sisi jumlah, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Adil tidak bermakna sama semua pemberian setiap bulan itu 100.000, bukan. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Kita harus mampu bersikap seperti itu. Nah, kapan kita bisa adil? Kalau kita sudah punya data. Datanya apa? Ilmu. Dengan seperti ini kita akan bisa melihat, bersikap dengan baik, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Inilah 5 makna ditambahkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Qurtubi, di antara makna qawwam itu mampu menghadirkan pasangannya kembali ke rumah. Nah, itu. Kalau dia selama ini sudah bekerja, sibuk, apalagi di tempat-tempat yang di situ misalnya ada syubhatnya atau bahkan ada ribanya, ya sudah, jangan ragu untuk meminta kepada istri untuk kembali ke rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kita lanjutkan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah, sebagaimana Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Maknanya Allah lebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita dengan 3 hal. Saya sarikan 3 pendapat ulama. Apa saja yang Allah lebihkan kaum laki-laki dari kaum wanita? Yang pertama adalah akal. Akal, kaum laki-laki lebih cenderung untuk melogikakan sesuatu. Maka para wanita harus sadari alam berfikirnya kaum laki-laki. Sebagaimana kita kaum laki-laki harus menyadari alam perasaannya kaum wanita. Dan ini Nabi yang menyebutkan itu. Maka kaum laki-laki dilebihkan dari sisi akal. Dan ini tidak bermakna bahwa laki-laki lebih cerdas, bukan. Tapi segala sesuatu yang diputuskan itu semuanya ditimbang dari sisi akal. Logis atau tidak logis itu kaum laki-laki bekerja. Ini tidak logis, Bunda. Ini tidak logis. Itu polanya laki-laki. Maka para wanita sadari alam berfikirnya kaum laki-laki itu. Selalu menggunakan logikanya. Sebaliknya kita kaum laki-laki harus juga menyadari alam perasaannya kaum wanita. Yang kedua, kaum laki-laki dilebihkan dengan fisik. Al-Biqai mengatakan seperti itu. Fisik. Fisik kita jauh lebih kuat, lebih besar, bahkan mungkin lebih bertenaga dari kaum wanita. Yang ketiga, dari sisi keberanian. Laki-laki lebih berani dari kaum wanita. Ini tugas kita sebagai orang tua untuk menanamkan pada anak laki-laki kita 3 hal ini. Tanamkan keberanian, tanamkan kekuatan fisik, tanamkan agar senantiasa dia menjaga akalnya. Hari ini banyak anak yang besar tegap, tapi tidak pemberani, penakut. Banyak, masya Allah, tampan, gagah, tapi kalau sudah ngomong tuh tidak sesuai dengan bentuk fisiknya. Ini kesalahan di mana kira-kira? Kesalahannya ada dari pola pengasuhan.
Islam jelas, ada yang bagiannya kaum wanita mendidik anak-anak, ada yang bagiannya itu tidak boleh hilang dari kaum laki-laki. Maka ketika hilang tugas laki-laki itu, hilang semuanya. Kemudian Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan memang laki-laki lah yang menafkahkan mereka. Makanya urusan nafkah, urusan uang rumah tangga itu bukan diatur, bukan dipegang oleh istri. Al-Quran menyebutkan yang mengatur uang rumah tangga itu siapa? Suami. Ibarat kata kita punya uang, Pak, punya penghasilan gaji sebulan nih, katakanlah 7 juta atau 5 juta, gitu kan? Kita kasih ke istri kita. Ini untuk belanja, urusan dapur, itu kita kasihkan. Bukan serta-merta di awal bulan kita tarik di ATM kita, langsung kita kasihkan ke istri kita. Ini salah. Bukan begitu. Harta nafkah itu di tangan suami. Makanya jarang kita dapatkan kasus suami kalau sudah di hari tua terkadang diusir, gitu kan? Apalagi tidak sayang lagi istrinya ke suaminya. Suami sudah tidak bertenaga lagi. Maka kemudian ya yang tinggal adalah yang tinggal namanya saja. Beli rumah atas nama istri, beli kebun atas nama istri, beli kendaraan atas nama istri. Sayang betul, itu sudah benar, kita wajib menyayangi istri kita. Tapi ada bagian dari Islam ini memang itu dipegang oleh laki-laki. Bagaimana kawamnya lah kaum laki-laki? Ya, kalau sudah mau pergi pagi-pagi, bun minta uang bun. Untuk apa? Untuk uang minyak motor. Tidak enak bunyinya, Pak. Minta uang 100.000 untuk isi pulsa. Ya, seharusnya kita. Mohon maaf ya para bunda ya, ibu-ibu. Ini saya nyampaikan tugas Quran. Ya, tugas yang Allah sampaikan melalui ya Allah firmankan melalui kalamnya gitu ya. Ini bukan saya yang memandai-mandai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memandu kita. Jadi masalah keuangan rumah tangga itu dipegang oleh siapa? Tapi ingatlah, tidak boleh kita pelit sama istri kita. Karena di antara sebaik-baik nafkah itu adalah sebaik-baik infak atau nafkah itu diberikan kepada pasangannya. Makanya Nabi SAW ketika ada kisah wanita yang mengadu tentang nasib suaminya yang pelit sekali, apa kata Nabi? Ambillah dari harta suamimu seperlu kamu dan anak-anak kamu, walaupun suami kamu tidak tahu. Ini trik Bu ya, menghadapi suami yang pelit. Caranya bagaimana? Ambillah dari uang suamimu walaupun suamimu tidak tahu, tapi secukupnya. Jadi hati-hati kalau pulang-pulang ya, dompet itu tengok-tengok gitu ya. Kalau ada yang berkurang berarti mungkin kita yang salah. Kalau suami pelit, tapi saya yakin orang tua kami di tempat para pemuda-pemuda sini insyaallah orang-orangnya dermawan. Jangan pelit sama pasangan, jangan pelit. Karena orang bakhil itu tidak baik. Untuk apa sih kita bakhil kepada pasangan kita kan? Senangkan hatinya, bahagiakan dia. Apalagi Masya Allah Umar, jangankan ya, Umar itu subhanallah, ketika ada seorang laki-laki yang datang mengadukan tentang dirinya di rumah, itu diomelin sama istrinya Pak. Umar, khalifah, amirul mukminin, manusia takut, setan juga takut, lebih takut daripada kepada Umar ya. Tapi ketika dimarahi sama istrinya, maka Umar menahan diri Pak. Walaupun Umar itu mampu untuk melawan istrinya. Istri itu bukan lawan kita untuk berkelahi, tidak ada. Istri itu orang lemah Pak. Bukan lawan kita, bukan pasangan kita untuk kita tonjok, untuk kita tampar. Tidak. Saya terkadang sedih sekali mendengarkan pengaduan para kaum wanita-wanita yang disakiti fisiknya oleh kaum laki-laki. Maka ketika itu sahabat ini berkata, yang mengetuk pintu Umar, kemudian Umar sedang dimarahi oleh istrinya,
Akhirnya laki-laki ini kembali meninggalkan rumah Umar, dan Umar sudah terdengar itu. Sudah terdengar ada orang yang mengetuk pintunya. Lalu Umar membuka, kemudian dia melihat laki-laki itu sudah pergi. Dipanggil oleh Umar, "Kenapa kamu? Ada apa?" Gitu. Ya, sebetulnya Amirul Mukminin, saya tadi ingin mengadukan tentang nasib saya di rumah. Saya terus diomelin oleh istri saya. Tapi ketika saya tiba di rumahmu, saya pun mendengarkan nasib yang sama. Jadi saya rasa tidak tepat untuk mengadukan. Kata Umar, wahai saudaraku, sabar itulah obat yang paling terbaik. Sabar itulah obat yang paling terbaik. Apa kata Umar? Diingatkannya kebaikan istri dia agar dia bisa menahan emosinya. Apa kata Umar? Disebutkan 4 hal oleh Umar. Pertama kata Umar, innaha tabbakha li ta'ami. Dia sudah memasakkan masakan untukku. Yang kedua, fa innaha khabbaza li khubzi. Dia telah mengadon roti untukku. Yang ketiga, fa innaha ghassala li thawbi. Dia telah mencucikan bajuku. Yang keempat kata Umar, fa innaha radda'a li auladi. Dia telah menyusui anak-anakku. 4 hal ini bukan hal yang ringan dalam rumah tangga. Membuat makanan, membuat roti, mencuci baju, menyusui anak, ini pekerjaan yang patut untuk kita hargai. Patut untuk kita jadikan kita bersabar, menahan emosi, karena istri kita telah melakukan 4 hal ini. Oh, begitulah kata Umar, kata laki-laki ini, engkau tidak marah kepada istri, engkau menahan. Nah, emosi itu terkadang macam-macam masalah penyebabnya, dan kita harus ingat itu 4 hal tadi. Sebagaimana Umar mencoba untuk menahan dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka urusan ekonomi dan urusan keuangan rumah tangga itu adalah tugas utamanya kaum laki-laki. Ajarkan itu sama anak kita. Walaupun terkadang mungkin ada di antara adat-adat kita ya, yang harus wanita itu yang mengatur seterusnya. Maka saya katakan, ya, ini adalah panduan Al-Quran Karim. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan, ayat yang berikutnya adalah ayat yang berbicara tentang wanita. Kalau tadi adalah karakter kaum laki-laki, sekarang wanita itu seperti apa pula? Allah katakan, fas-salihat. Fas-salihat, kata para ulama, fa ini fa'ul isti'naf. Artinya apa? Kalimat sebelum fa itu sudah sempurna, tapi kemudian dia punya kaitan dengan kalimat setelahnya. Kalaupun kita meminta seorang wanita untuk menjadi salihah, itu sudah menjadi tugasnya. Tapi ingatlah, kesolehan seorang wanita itu sangat berpengaruh dari kesolehan suami. Itu fungsi fa itu. Itu satu fa saja berfungsi begitu, Pak. Al-Quran itu sangat dalam, luar biasa. Maka Allah katakan fas-salihat. Adapun wanita-wanita yang salihah itu apa ciri-cirinya? Allah katakan di sini qanitatun. Qanitat, taat. Itu dalam makna terjemahan. Tetapi kalau kita lihat penafsiran para ulama, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, taat kepada suami. Di qanitat itu adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Disuruh dia lakukan, dilarang dia hentikan. Dipandang menyenangkan, diajak bicara menenteramkan. Itu wanita saleh. Dalam kitab Tafsir Fathul Qadir disebutkan 2 maknanya. Adalah taat kepada Allah. Qanitat itu adalah wanita yang taat kepada Allah, yang menegakkan agama Allah, yang menjaga syariat Allah. Itu adalah qanitat. Yang kedua adalah wanita yang menunaikan hak-hak suaminya. Hak-hak suaminya. Tapi ada pendapat ulama yang ketiga, di antaranya adalah Al-Biqai, menyebutkan bahwa dia harus ikhlas di dalam menjalankan tugasnya di dalam kehidupan rumah. Di qanitat ada 3 makna di situ ya.
Pertama adalah taat kepada Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, itu qanitat itu. Yang kedua adalah taat kepada suaminya di rumah. Dan yang ketiga di antara makna qanitat, ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugas di rumah. Seberat apapun tugas para ibu di rumah, kalau diikat dengan keikhlasan, insya Allah akan ringan. Tapi kalau dilakukan dengan keterpaksaan, maka itu akan menjadi beban. Maka itulah kata para ulama, ikhlas. Karena tugas dalam rumah itu tidak ringan ya. Kita sadar itu. Kita kaum laki-laki pasti sadar bahwa pekerjaan dalam rumah itu terkadang tidak ada SOP-nya. Kalau di perusahaan itu ada SOP-nya banget, tapi di rumah itu tidak ada SOP-nya. Belum lagi ruangan depan yang harus dibereskan, kamar tidur yang harus dirapikan, dapur yang penuh dengan piring gelas kotor yang harus dicuci, tengah-tengah rumah yang harus disapu, bekas makanan anak kita yang harus dibuang kertas dan sampahnya, dan macam-macam. Tugasnya berat, maka dituntut keikhlasan. Kalau para bunda ikhlas di dalam menjalankan tugas, insya Allah amal yang berat itu akan ringan, dan amal yang ringan itu akan diberi balasan yang berat di sisi Allah. Kalau mendumal aja terus mendongkol aja, itu tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah makna qanitat. Ciri wanita salihah yang berikutnya Allah sebutkan, hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Hafizat ini ada dua makna kata para ulama. Pertama adalah menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Wanita yang saleh itu dia menjaga kesuciannya, menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Tidak mudah tergoda, tidak mudah dirayu orang. Dia menjaga kesucian. Dia sudah tahu dan sadar bahwa dia sudah menikah. Maka dalam Islam orang yang melakukan perselingkuhan bahkan perzinahan, ya baik laki-laki maupun wanita yang berzina, itu beda hukumannya dengan laki-laki dan perempuan yang berzina dia belum nikah. Maka hafizat itu kata Allah menjaga dirinya dan harta suaminya. Kalau suami keluar kota 3 hari tugas dinar di luar kota, pulang-pulang rumah ada kosong, mana kursi kita gak dijual. Ini bahaya. Ini bukan hafizat, bukan wanita salihah. Yang kedua kata para ulama makna hafizat itu adalah taat kepada suami di saat suami tidak berada di hadapannya. Kalau qanitat tadi ada taat ketika suami bersamanya di rumah, tapi hafizat ini taat kepada suami di saat suami tidak berada di hadapannya. Cukup 5 makna as-salihat, 5 ciri daripada salihat. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada suaminya ketika berada di hadapannya. Dan yang ketiga adalah ikhlas di dalam menjalankan tugas. Yang keempat taat kepada suami di saat suami tidak berada di hadapannya. Dan yang kelima adalah menjaga diri dan harta suami. Menjaga harta-harta suami yang ada di dalam rumah itu. Maka inilah 5 karakter dari kaum laki-laki yang sempurna, pun demikian 5 karakter dari kaum wanita-wanita yang salihah. Tapi Allah katakan, kalaupun kita ketemu 5 dengan 5 ini, tetap saja kata Allah, ayat berikutnya Allah katakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna.
Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Tak ada rumah yang tak punya masalah. Tak ada rumah yang tidak bergoncang. Tak ada rumah yang mulus 100%. Pasti akan ada cobaan-cobaan. Maka disinilah Allah ingatkan kita kaum muslimin, kaum muslimat. Andai kamu dapatkan pada keluargamu, di sini ada sifat nusyuz. An-nusyuz at-tarafu 'ala zauj. Sudah mulai dia meninggi, sombong, mulai membangkang kepada suami, maka Allah ingatkan 3 hal kepada kita. Pertama adalah langkah pertama, beri nasihat istri kita. Kalau dia mulai melawan, Pak, mulai dia sombong, mulai dia meninggi, nasihati. Kamu itu adalah seorang istri yang patut tunduk dan taat. Tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh sombong kepada suami. Kalau nasihat ini tidak lagi berfungsi, maka masuk ke langkah yang kedua. Hijr. Hijr ini berlaku di dalam rumah. Apa itu hijr? Bukan dihajar, bukan. Di hijr itu maksudnya di boykot di kamar. Palingkan wajah kita, berikan punggung kita. Ini kalau punggung berbalas punggung, itu tanda ada hati yang sudah tersinggung, gitu kan? Jadi kalau punggung dibalas sama punggung, sudahlah, berarti ada hati yang tersinggung. Maka kalau seandainya istri itu tidak taat, tidak atau istri itu sudah mulai dia meninggi kepada suami, maka kata Allah, berikan di hijr. Tetapi ini berlaku di dalam rumah. Kalau kita ingin mendidik istri, jangan kita yang keluar rumah. Nanti sangat mudah, sebenarnya angkatnya sekali bajunya banget. Hijr itu di dalam rumah. Dia tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Jangan pergi ke rumah orang tua kita atau ke rumah teman kita. Mana? Saya sudah 3 malam di rumah kawan. Kenapa? Ada masalah dalam rumah. Bukan begitu. Ini banyak terjadi. Salah memahami konsep hijr ini. Itu di dalam rumah. Berikan pendidikan dalam rumah. Ajar istri kita. Maksudnya diberikan pendidikan. Dihijr dia. Dihijr itu maksudnya diboikot di tempat tidur kita. Jangan hadapkan wajah kita ke dia. Sebagai bentuk kita tidak suka dengan akhlak dan sikapnya. Ini. Dan yang ketiga kata Allah, ambil langkah yang ketiga. Kalau nasihat tidak berfungsi, hijr boikot di kamar juga tidak berfungsi, maka yang ketiga kata Allah, ambil langkah yang terakhir, berikan sedikit pendidikan ya dengan memukulnya. Tapi pukulan ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan sembarang pukul. Bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan tangkai sapu, bukan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dijelaskan dengan apa kita mendidik, memukul istri kita dalam pendidikannya, yaitu dengan miswak. Ya, dengan sesuatu yang besarnya sebesar siwak. Pernah lihat siwak kan? Siwak kecil. Dan dia tidak keras. Dia tidak keras. Dan itu pun tidak boleh oleh Nabi dipukul di wajah. Tidak boleh dipukul di tempat-tempat yang mana itu adalah sesuatu yang menunjukkan kecantikannya. Itu dipukul di tempat atau di sesuatu dari tubuhnya yang itu tidak terlalu menimbulkan rasa sakit. Ad-darb ini, memukul ini bukan tujuan akhir kita. Itu hanya sarana untuk mendidik. Ini saking marahnya, melayang tangan, melayang kaki. Nanti ketika ditempelin misalnya, tanggal giginya 1, maka yang hilang gigi itu istrinya juga. Kita juga yang susah nanti. Maka Islam sangat luar biasa di dalam memahami konsep ini. Maka kalau 3 hal ini ya sudah kita pahami, berikan nasihat, fungsikan nasihat, kemudian diboikot, diranjang, tidak lagi kita tunjukkan wajah ridho kita. Kemudian ketiga, diberikan ya sedikit pukulan yang mendidik kepada pasangan kita. Sedikit kaum muslimin, ya, saya tanggung ayat ini ya.
Kata Allah, fa in ata'nakum, kalau dia sudah minta maaf pasangan kita, kalau dia sudah selesai dan dia menyesali, maka disinilah berhentinya. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat kepada kalian, kata Allah, fala tabu alaihinna sabila, jangan lagi diungkit-ungkit. Jangan lagi sudah selesai sudah. Jangan lagi itu menjadi bahan untuk menyudutkan dia. Fala tabu alaihinna sabila, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan maha besar. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah pelajaran kita malam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum laki-laki dengan 5 tugasnya. Sebagai pendidik, sebagai pemimpin, sebagai sumber nafkah, sebagai tiang yang kokoh, dan sebagai orang yang bisa berlaku adil di rumah tangganya. Begitupun Allah berpesan kepada kaum wanita agar menunaikan haknya kepada Allah, hak kepada suaminya, ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugasnya, kemudian dia menjaga suaminya, hak suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah tangganya, ya, di saat suaminya tidak ada di hadapannya, dan yang kelima adalah menjaga harta-harta suaminya di rumah itu. Maka kemudian inilah, kalau kita mencoba untuk masing-masing dari kita berusaha menjadi laki-laki yang terbaik dan wanita menjalankan tugasnya yang baik, insya Allah as-sakinah, al-mawaddah, war-rahmah itu akan mudah untuk kita dapatkan. Bukan hanya menjadi kata-kata yang dibungkus dengan ucapan, tetapi dia akan menjadi realita, akan menghadirkan banyak keberkahan, ketenangan, kenyamanan menjalani kehidupan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan keselamatan, keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.